Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhsina dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam semester 3 Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Ulum. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah saya dengan mata kuliah Metodologi Studi Islam yang diampuh oleh Bapak Maula Desiono MPDI. Judul presentasi saya adalah Metode Memahami Sumber Ajaran Islam. Islam memiliki sumber ajaran yang membutuhkan pemahaman yang mendalam. Metodologi sumber ajaran Islam termasuk ulumul hadis, ulumul tafsir, filsafat, teknologi, serta pendekatan lainnya. Yang pertama adalah metodologi ulumul tafsir. Adalah ilmu yang mempelajari cara memahami dan menafsirkan Al-Quran. Contoh metodologinya adalah tafsir bil ma'atsur, yaitu penafsiran yang merujuk kepada sumber-sumber klasik, contohnya hadis dan pendapat para sahabat. Yang kedua, tafsir bil ra'ai, penafsiran berdasarkan logika. Yang ketiga, tafsir tematik, yaitu mengkaji tema tertentu dalam Al-Quran untuk memahami makna yang lebih luas. Selanjutnya adalah metodologi ulumul hadis. Ulumul hadis adalah ilmu yang mempelajari sumber-sumber hadis dari Nabi Muhammad SAW. Beberapa pendekatan metodologinya adalah ilmu jarh wa ta'dil, yaitu menganalisis kredibilitas perawi hadis. Sanad dan mat, yaitu menilai jalur periwayatan isi hadis. Hadis qudsi dan nabawi, yaitu memahami perbedaan antara hadis yang berasal dari wahyu dan yang dihasilkan dari perkataan Nabi. Berikutnya, metodologi filsafat dan teologi atau kalam. Kalam atau teologi Islam menggunakan filosofis untuk memahami ajaran Islam. Metodologinya meliputi rasionalisme yang menggunakan akal untuk membahas isu-isu teologi seperti keberadaan Tuhan. Argumentasi logis, yaitu menyusun argumen untuk mendukung keyakinan iman, misalnya tentang keesaan Allah. Selanjutnya, dialog interfaith, yaitu memahami dan membandingkan ajaran Islam dengan agama lain untuk memperdalam pemahaman. Berikutnya, metodologi tasawuf dan mistis Islam. Tasawuf adalah aspek spiritual dalam Islam untuk menekankan pengalaman batin. Contoh metodologinya seperti zikir dan mediasi, yaitu praktek untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tazkiyah, yaitu penyucian jiwa dan sifat-sifat buruk. Pengalaman mistis, yaitu mencari pengalaman langsung dengan Tuhan melalui perjalanan spiritual. Berikutnya, metodologi kajian fikih dan kaidah ushuliyah. Fikih adalah ilmu yang membahas hukum Islam, sedangkan ushuliyah merupakan kaidah-kaidah yang mendasari hukum. Contoh metodologinya adalah ijtihad, upaya untuk menggali hukum dari sumber-sumber utama. Kaidah ushuliyah fikih, yaitu prinsip-prinsip yang menjadi dasar penentuan hukum. Fatwa, pendapat seorang ulama tentang isu-isu hukum tertentu. Berikutnya, metodologi pemikiran modern. Pemikiran modern berupaya mengintegrasikan ajaran Islam dengan konteks kontemporer. Metodologinya seperti interpretasi kritis, menilai ulang teks-teks klasik dan konteks modern. Interdisipliner, menggabungkan seluruh ilmu untuk memahami ajaran Islam. Praktek sosial, yaitu menerapkan ajaran Islam dalam isu-isu sosial, politik, ekonomi, dan masa kini.
Selanjutnya, metodologi pendidikan Islam. Pendidikan Islam memiliki metodologi yang spesifik dalam mentransfer pengetahuan dan nilai-nilai. Metodologinya meliputi pembelajaran kontekstual, yaitu mengaitkan materi dengan pengalaman yang realitas peserta didik. Metode diskusi yaitu mengembangkan kemampuan kritis melalui dialog dan tanya jawab. Pendidikan karakter yaitu mengintegrasikan nilai-nilai moral dalam proses pendidikan. Berikut kesimpulannya adalah pemahaman sumber ajaran Islam memerlukan pendekatan multidisipliner yang melibatkan berbagai metodologi. Setiap metode memberikan wawasan yang berbeda dan saling melengkapi dalam upaya memahami esensi ajaran Islam secara utuh. Dengan memahami berbagai metodologi ini, diharapkan kita semua dapat mendalami ajaran agama Islam dengan lebih baik dan aplikatif dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikianlah presentasi saya, lebih kurang saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.